Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, sebelum saya masuk ke bahasan khobar, sekarang saya minta silakan Bapak Ibu buat contoh kalimat yang lain menggunakan a dan am, dan setelah a adalah mubtada, agar kita semuanya bisa menggunakan. Silakan bebas. Khobarnya boleh jar majrur seperti fisuqi, fil ghobati, atau dzorob amam al-malusati, janib al-fasli, atau isim tunggal satu kata, falahun, muhandisun, kholikun, atau yang lainnya. Silakan untuk belajar, kita berlatih. Baik, silakan kita coba dulu membuat contoh kalimat dari a dan am. Ingat am ya, bukan au. Aam. Saya coba, Pak. Ya, baik, Pak Haji, silakan. Saya hapus dulu ya. Yang terbuat dari mubtada sesudah a dan amnya. Silakan Pak Haji. Ibnuka dhahaba ilal madrasati am dhahaba biha. Ibnuka, coba kita cek. Ibnuka dhahaba Ilal madrasati terus am dhahaba biha. Am Dhahaba biha. maksudnya apa itu? Apakah anak kamu pergi ke sekolah atau ponteng dari sekolah? Atau ponteng dari sekolah. Baik. Am dhahaba biha. Kita cek. Ini ada am, ada a. Perhatikan. Pak Haji buat kalimat seperti ini. Ibnuka dhahaba ilal madrasati am dhahaba biha. Apakah anakmu pergi ke sekolah ataukah ponteng dengannya, atau ponteng dengan sekolah, atau menghilangkan sekolah. Nah, perhatikan. Setelah a ini ibnuka. Ibnuka apa kedudukannya? Ada. Mubtada. Nah, sekarang lihat am. Setelah am ada kata apa ini? Dhahaba. Dhahaba fi'il bukan? Iya. Salah satu level tidak? Setara tidak dengan ibnuka? Tidak. Tak selevel, tak setara. Nah, berarti ini bukan. Ini bukan. Ibnuka dhahaba. Ibnuka ini mubtada. Dhahaba adalah khobar. Maka kata am dhahaba, dhahaba juga di sini kedudukannya adalah khobar, bukan mubtada. Nah, sedangkan kata setelah a ada mubtada. Sehingga
kata setelah am juga harus mubtada, bukan khobar. Nah, jadi gitu Pak Haji. Jadi saya kan Pak Haji perbaiki, ini bukan am dhahaba biha, tapi apa? Kata yang selevel dengan ibnuka. Apakah anakmu yang pergi ke sekolah ataukah siapa? Apakah anakmu lagi ya Pak Ustadz? Anakku. Sekarang balik dia Pak, kalau sekarang huwa tak boleh Pak. Gimana? Huwa dia balik. Boleh. Huanya siapa huanya? Anaknya, saya mau cakap anaknya dia pergi sekolah atau dia punting sekolah. Tapi orangnya sama Pak. Oh, nanti beda lagi. Nanti khobar setelah A-nya. Oh itu, oke. Baik, setelah ini kita akan buat. Nah, sebentar. Ini kita selesaikan dulu. Aibnuka zahaba ila madrasati am. Apakah anakmu yang pergi ke sekolah ataukah anakku misalnya? Ibni. Am ibni. Nah, ini baru selevel. Ibnuka dan ibni sama-sama satu level. Ibnuka mubtada, ibni mubtada. Anakmu, anakku. Dua-duanya manusia. Dua-duanya sama-sama satu level sebagai pelajar gitu. Dua-duanya. Anak sekolah gitu. Sehingga ibnuka mubtada, ibni mubtada. Ibnuka isim, ibni juga isim. Ini baru selevel. Kalau tadi yang Bu Nazra buat contoh kalimat ini bagaimana caranya? Aibnuka am ibni dhahaba ila madrasati. Apakah anakmu ataukah anakku yang pergi ke sekolah? Ya, tadi kalau ibnuka dan ibni di akhir Ustaz bagaimana Ibu? pada dia ke akhir yang dhahaba ila madras akhir. Iya. Khobarnya disimpan di akhir. Yang Bu Nazar tanyakan tadi begitu ya? Iya. Nah, ibnuka am ibni tuh dhahaba. Ini memang lebih direct ya, lebih mudah ya. Lebih mudah dipahami. Apakah anakmu ataukah anakku yang pergi ke sekolah? Ibnuka mubtada, ibni mubtada. A ini kata tanya. Am ada huruf atof. Ibni maktuf. Am adalah atof. Ibni ada maktuf. Berarti ibnuka ada maktufun alaih. Tuh. Nah, antara maktuf dan maktuf alaih sama kedudukannya, i'rabnya. Ibnuka mubtada, ibni mubtada. Ibnuka isim, ibni juga isim. Begitu. Nah, kalimat yang kedua ini memang seperti yang tadi saya sampaikan lebih mudah dipahami karena direct. Tetapi biasanya dalam kalimat bahasa Arab yang dibuat adalah contoh kalimat yang pertama. Jadi a dan am dipisah dahulu. Aibnuka dhahaba ila madrasati, baru kemudian am ibni. Jadi yang nomor dua ini jarang digunakan, meskipun benar. Biasanya orang menggunakan yang nomor satu, yang di atas. Aibnuka dhahaba ila madrasati am ibni. Meskipun dua-duanya secara i'rab, secara ilmu nahwu benar. Begitu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang tadi Pak Haji tanyakan. Bagaimana apabila orangnya sama? Ibnuka. Nah, apakah anak itu masuk sekolah ataukah ponteng? Bolos. Nah, maka ini harus posisinya ditukar. Misalnya gini. Azhaba. Tuh. Azhaba ilal madrasati. Ibnuka am goba. Goba itu ponteng. Anha. Tuh. Azhaba ilal madrasati ibnuka.
am ghaba anha. Apakah pergi ke sekolah anakmu itu? Apakah pergi ke sekolah anakmu itu ataukah ponteng dari sekolah? Ataukah absen ataukah tidak hadir dari sekolah? Tuh, perhatikan. A lalu zahaba. Zahaba ini apa nih? Fi'il atau isim? Fi'il. Lalu setelah am, ghaba isim atau fi'il? Setara tidak? Selevel tidak? Ya. Selevel. Nah, jika yang tadi Pak Haji maksud orangnya sama, anakmu, sedangkan yang ditanyakan adalah antara hadir ke sekolah, datang ke sekolah, pergi ke sekolah, ataukah ponteng bolos dari sekolah, maka yang ditempatkan setelah a dan am adalah kata kerjanya, zahaba atau goba. Begitu. Paham ya Pak Haji ya? Masih. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ini ya, A dan am itu lumayan. Lumayan. Perlu cermat. Baik. Kita akan lanjutkan nanti setelah ini, tapi saya minta barangkali Bapak Ibu ada lagi yang mau buat contoh. Ini sangat baik ini buat kita belajar. Ini ilmu bahasa Arab yang jarang orang pelajari. Yang jarang orang pelajari. Ini eksklusif lesson. Pelajaran eksklusif. Ya, silakan. Siapa lagi mau coba? Buat kalimat a dan am dan kata setelah a atau amnya itu merupakan mubtada, bukan khobar. Khobar setelah ini nanti. Siapa mau ambil kesempatan? Juga Ustaz. Abang Haidir, silakan. Ar-rajulu al-wasimu afdalu am ar-rajulu al-ghaniyu. Ar-rajulu al-wasimu ya. Apa bang tadi bang? Afdalu am ar-rajulu al-ghaniyu. Am ar-rajulu al-ghaniyu. Nah, kita analisa dulu. Ar-rajulul wasimu. Ini mubtada bukan? Mubtada. Cirinya ada alif lam kan di awalnya? Mana khabarnya? Afdalu. Oke. Berarti mubtada khabar sudah ada. Lalu kita mau lanjutkan dengan am. Maka kata setelah am juga harus mubtada. Coba lihat ar-rajulu al-ghaniyu sama tidak dengan ar-rajulul wasimu? Dua-duanya ada alif lam. Sama. Berarti mubtada dua-duanya kan? Iya. Nah, ini udah benar. Ar-rajulul wasim naat man'ut mubtada, ar-rajulul ghaniyu naat man'ut juga mubtada. Udah benar. Coba Bang terjemahkan. Lelaki yang handsome. Kacau. Handsome itu apa? Handsome. Ganteng atau Ganteng. apa? Tampan. Lebih baik dari lelaki yang kaya. Ya. Apakah lelaki yang tampan lebih utama ataukah lelaki yang kaya? Apa jawabannya? Wani. Laki yang tampan. Tergantung. Tampan Pak Ustadz. Wani. Yang tampan, tampan. Tergantung selera. Kan yang tampan mah, yang tampan itu bisa kaya, tapi yang kaya nggak bisa tampan Pak Ustadz. Betul juga. Ya, itu tergantung selera masing-masing. Ada yang mau kaya, ada yang mau tampan, terserah. Yang tampan biasanya banyak action. Yang tampan Biar banyak ke action. stres. Yang kaya apalagi ya Bu Jalia? Saya mau dua-dua Ustaz. Kaya dermawan. Oh, dua-dua, yang tampan dan kaya. Ada lagunya tuh, yang tampan siapa yang punya gitu. Baik, bagus Abang Edir. Baik, berikutnya dua orang lagi, silakan siapa mau ambil contoh.
kalimat. Saya coba lagi, Pak. Ya, Pak Haji Parman, silakan. Ini konsepnya, Pak. Konsep dulu, Pak ya. Ya. Apakah 10 hari Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari Muharram? 10 hari Muharram. Nah, Konsepnya. bagus. Bisa. Asyara ayami Zulhijjah afdalu am asyara Muharram? Betul, Pak. Tunggu sebentar. Yang Pak Haji mau maksudnya hari ke-10 atau 10 hari? 10 hari. 10 hari Oh. Zulhijjah lebih baik dari 10 hari Muharram. Apakah 10 hari Dzulhijjah lebih baik daripada 10 hari Muharram bukan daripada, tapi ataukah ya? Apakah 10 hari Dzulhijjah lebih baik ataukah 10 hari Muharram? Gitu kan konsepnya? Iya, Pak. Nah, Iya. baik. Nah, kita coba ya. Ini udah tinggi gabungan antara A dan Adad Ma'dud. Asyaratu ayyamin Zulhijjah. min Dzulhijjati. Min Zulhijjati. Asyaratu ayyamin min Dzulhijjati khairun, lebih baik. Khairun. Bukan afdalu ya, khairun. Afdalu lebih utama. Bapak Pak Haji mau yang mana? Mau lebih utama atau lebih baik? Lebih baik. Khairun. Khairun. Kalau lebih baik khairun. Kalau afdalu Khairun. lebih utama. Lebih baik daripada 10 hari bukan daripada. Ataukah ya? Ataukah. Am. Bedakan antara daripada dengan ataukah ya? Ya. Asyaratu ayyamin Muharram. min Muharram. Harus sama. Asyaratu ayyamin min Dzulhijjah, maka asyaratu ayyamin min Muharramin. Tuh begitu. Asyaratu ayyamin min Dzulhijjati khairun am asyaratu ayyamin min Muharramin. Apakah 10 hari Dzulhijjah lebih baik ataukah 10 hari Muharram? Terjemahnya begitu, 10 hari Dzulhijjah, 10 hari Muharram. Tetapi bahasa Arabnya asyaratu ayyamin min Dzulhijjati, ada min. Begitu. Nah, ini bagus nih. Kalimatnya sudah complicated, gabungan antara adad ma'dud ditambah dengan a dan am. Bagus, sudah benar. Asyaratu ayyamin min Dzulhijjati adalah mubtada. Khairun adalah khabar. Lepas min bukan Zulhijjah, Zilhijjah ya, Pak. Karena ada min. Oke. Min ini semua adalah zu. Oke. Zu, ada za, ada zi. Kalau rofa zu. Kalau nasab za. Kalau majrur min zi. Nah, ini termasuk dari isim 5 ini Af'aul Hamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah, zu, za, zi. Kenapa di sini min Dzulhijjati menjadi zi? Karena majrur oleh min. Paham ya, Pak Haji ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Jawabannya apa ini? Ya, boleh mana saja. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.